materinya adalah tentang Pancasila. Pancasila itu ada berapa sih fungsinya? Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pedoman. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Masih ingat walaupun materinya sudah 1 tahun yang lalu di kelas 7, ternyata anak-anak ibu masih ingat semua. Hebat, good. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama untuk membangkitkan rasa cinta Pancasila kita, rasa cinta tanah air kita. Kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu apa? Ayo. Wah, kamu bisa menebaknya ya. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Bentar, ibu cari dulu mana ya. Semalam sudah ibu download lagunya, tapi kita nggak punya stiker. Dengerin aja ya. Mana lah Garuda Pancasila? Nah ya. Berdiri nak, biar semakin semangat. Dengar ya suaranya ya. Ayo maju, maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1 kali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah ya, dah boleh duduk. Nah, jadi sudah nyanyi lagu Garuda Pancasila, apa rasanya? Semangat gak? Semangat kita belajar, kita sudah nyanyi Garuda Pancasila. Baik, hari ini kalian mengikuti pembelajaran PPKN untuk hari pertama di tahun ajaran baru. Apa sih Bu tujuan kita belajar hari ini? Tujuan kalian belajar hari ini yang pertama, kalian bisa mengetahui kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kalian bisa mengetahui nih apa sih arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, kalian tahu apa yang terjadi kalau tidak ada Pancasila. Oke, kita masuk pelajaran kita ya. Ibu ada sebuah video pembelajaran. Bisa kalian lihat, kalian catat apa-apa yang menurut kalian penting. Bisa kalian catat. Nanti setelah ini kita akan diskusi kelompok. Selain kalian mencatat apa-apa saja hal yang penting, kalian juga bisa mencatat pertanyaan
The Bluetooth device is ready to pair. Jadi sudah tuh materinya kita belajar mengenai Hold on. Pancasila, kedudukan dan kunci Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kalian sudah belum mencatat apa-apa saja yang ingin kalian
adil, sebelah sini kan banyak laki-laki nih, sebelah sini laki-lakinya satu, jadi yang cewek pindah deh. Tani pindah ke sebelah sana, biar sama. Ibu kasih kalian lembar kerja, kalian kerjakan di sini mengenai materi kita hari ini. Kalian sambil berdiskusi, porsinya dikondisikan nak. Dari sini, nih, terus ya, Amel sama Ami, kita balik porsinya. Kalian tulis pertanyaan yang kalian ingin tanya sebanyak mungkin. Tadi, ini tadi, porsinya boleh. Tadi, di sini taruh, ya. Kalian buat pertanyaan sebanyak mungkin. Yang bilang depan. Ya, kalian diskusi nih. Apa-apa saja dari video pembelajaran yang Ibu tayangkan tadi, dari buku siswa yang sudah kalian miliki, apa-apa saja yang kalian tanyakan. Ya, nanti tugasnya kalau misalnya si kelompoknya Rama kasih pertanyaan, nanti kelompoknya si Aulia bertugas mencari jawabannya. Ya, kelompoknya Aulia juga nanti bertanya, memberikan pertanyaan yang sudah kalian diskusikan. Nanti tugas menjawabnya kelompoknya si Aulia. Ini ya, ini lembar kerja kita ya, lembar kerja peserta didik kita ya. Jadi kalian semuanya kerjakan di sana, kalian tulis pertanyaan-pertanyaan apa saja. Bagaimana nak? Ya, nanti kalian catat nih, siapa sekretarisnya buat Rama, siapa misalnya Rani sekretarisnya, apakah si Nabila, kasih Kira, kamu pakai baju olahraga kenapa? Kamu habis olahraga ya tadi? Oh iya, nanti lain kali bawa ya baju warna putih ya biar gantinya. Kenapa kita harus ganti? Karena kalau kita sudah olahraga itu kalian berkeringat tidak? Keringat. Makanya kalian diberi baju olahraga. Jadi kalau kalian berkeringat, keringat kalian menyerap nih di baju olahraganya. Saat kalian bawa ke kelas, kalau masih pakai baju itu, keringatnya masih nempel gitu. Jadi kalau sudah pakai ganti baju putih lagi, nggak ada lagi keringat, nggak ada lagi lengket-lengket gitu. Itu sih Ami ya. Oh Ami rajin pakai rompi. Pakai rompi itu hari Senin Ami. Ami ya. Nah iya didiskusiin. Kalian tunjuk nih siapa nanti yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalian. Laptop saya hack Pak, jadi nanti terus diperbaiki dulu, nanti ulang lagi Pak videonya. Bagaimana? Ya, diskusi sebanyak mungkin pertanyaan Jadi kalian sedang diperbaiki Pak, nanti ya nanti ini lagi dicoba Pak. Dia lagi dicoba Pak. Tadi mau menayangkan, ya tadi mau
kalian ada, kalian tanyakan. Ya, jadi kalian buat pertanyaan sebanyak mungkin di buku kalian. Nanti kalian pilih nih, yang mana pertanyaan yang menurut kalian sangat kalian ingin tahu. Nanti akan dijawab oleh teman kalian. Nanti ya teman kalian akan punya tugas nih untuk mencari jawaban-jawaban yang kalian tanyakan. Ya. Bu, boleh Bu 5 pertanyaan? Boleh. Bu, boleh Bu 10? Boleh. Sebanyak mungkin. Yang kalian tidak paham, yang menjadi kalian. Mungkin karena apa tadi Pak pas ditaruh di tripod, jadi pasti Nanti pertanyaan-pertanyaan kamu itu akan kita berikan kepada teman kalian yang ada di sebelah. Dia bertugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian berikan. Seperti itu juga sebaliknya, teman-teman kalian di kelompok sebelah nanti akan membacakan pertanyaannya yang sudah mereka kumpulkan. Kalian bertugas mencari jawabannya. Itu. Kalian liburan kemana nih semuanya? Jalan-jalan nggak liburan? Liburan nggak boleh jalan-jalan ya. Kita lagi dalam masa pandemi. Jadi kita liburannya di rumah aja, nggak boleh jauh-jauh. Bu, aku ke rumah nenekku, Bu. Rumah nenekku di mana? Di seberang, Bu. Ah, boleh kalau di seberang. Kalau di luar kota, Bu, jangan dulu nak ya. Kita lagi di masa pandemi, ya. Jangan dulu nyebrang-nyebrang. Kalau nyebrang jalan boleh.
kita ini memantau saja Bu. Iya Pak. Nanti kita memantau saja Bu. Nah, kita juga bisa melihat ada bapak ya. Oke Bu. Bagaimana? Selesai? Selesai? Boleh nih. Kelompok mana dulu yang mau menampilkan pertanyaan-pertanyaannya? Bentar. Bos dulu. Ya, sambil ibu ketik pertanyaannya. Ibu ketik, jadi bisa dibaca sama teman-temannya yang lain ya. Tunggu. Oke. Dari kelompoknya siapa dulu nih? Kelompoknya Rama ya? Tunggu ya. Bagaimana? Boleh disampaikan nanti ibu ketik. Siapa yang menyampaikan? Suaranya agak besar lah ya, biar kedengaran sama yang lain. Ya? Apa yang dimaksud dengan pengertian dasar negara? Apa yang dimaksud pengertian Dasar negara. Oke, satu aja Rama pertanyaannya. Tidak. Satu aja. Jadi, Oh Mbak, kok sudah lama diskusi pertanyaannya satu? Ada lagi nggak? Kan kamu tadi sudah ikut untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Pilih mana? Jangan satu dong, tambah. manfaat Pancasila sebagai dasar negara. Oh, apa manfaat? Daratnya. Manfaat Pancasila sebagai dasar negara. Ini pertanyaan kelompoknya Rama. Tanya kelompok satu aja ya. Pertanyaan kelompok satu. Nah, kelompok satu itu pertanyaan kelompok satu. Kamu kelompok dua cari apa ya? Sekarang pertanyaan kelompok dua. Tuh. Nomor satu. Ini ya. Apa? Besar-besar suaranya. Aulia yang mau menyampaikan. Apa sih? Siapa itu? Ami? Apa Amel? Apa akibat apabila suatu negara tidak memiliki dasar negara? Apakah akibat bila suatu negara tidak memiliki dasar negara? Gitu ya? Oh, kan error seperti ini. Apakah akibat? Nah. Akibat bila suatu negara tidak memiliki dasar negara. Satu aja pertanyaannya. Ada satu lagi Ami ya Pak? Bagaimana sikap kalian terhadap fungsi dan peranan Pancasila? Pelan-pelan bagaimanakah sikap kalian Bagaimanakah sikap kalian terhadap fungsi dan peranan Pancasila? Oh, pertanyaan Ami ini berarti 3 dong. Pertanyaan kelompok 2. Pertama, apakah akibat bila suatu negara tidak mempunyai dasar negara? Yang kedua, bagaimanakah sikap kalian terhadap fungsi Pancasila? Yang ketiga, bagaimanakah sikap kalian terhadap peranan Pancasila? Ya. Sekarang kelompok 1 cari jawaban yang ditanyakan kelompok 2. Kelompok 2 cari jawaban yang diberikan oleh kelompok 1. Bisa kalian cari jawabannya di buku siswa kalian. Bisa kalian cari jawabannya di lembar kerja kalian. Bisa kalian cari jawabannya di materi ajar yang sudah ibu berikan tadi. Materi ajar yang diberikan tuh lengkap tuh, semuanya ada. Jadi bisa kalian cari apa-apa saja yang bisa kalian cari jawabannya. Jelas ya, bisa kelihatan ya. Kalian kelompok 1 nih. Apa nih? Tadi kamu cari apakah akibat bila suatu negara tidak memiliki dasar negara? Nomor 2, bagaimanakah sikap kalian
bawa virus. Jawabannya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalian itu sudah ada di KPD sama di materi ajaran sudah diberikan. Ibu kan sudah berikan kalian KPD, lembar kerja peserta didik. Ibu berikan juga materi ajar. Kalian juga punya buku siswa yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Jadi di sana semua jawabannya pasti ada. Jangan pusing ya, jangan aduh Bu, jawabannya apa Bu? Enggak, semuanya ada. Nah Bu, nanti takut salah, jangan takut salah karena kita belajar. Proses belajar itu seperti itu. Kalau kita sudah tahu salah, kita benerin bersama-sama. Kita luruskan bersama-sama biar tahu nih apa jawabannya yang benar. Kalau tahu jawabannya yang benar, bisa deh jawabnya. Bagaimana kelompok 2? Ya, jawabannya dicatat ya di buku catatan kalian atau di tugas lembar di kumpul. Biar apa Bu dicatat Bu? Aku tahu kok jawabannya. Biar kalian jawabnya nggak ngelantur. Nanti kalian gugup nih. Pas jawabnya bingung jawabnya apa, ya? Dapat jawabannya, cari di bab materi ajar kali di apa lagi tadi? Di buku siswa cari. Semuanya cari ya. Semuanya kerja kelompok. Zaki dibantu temannya Zaki. Jangan lihat aja. Semuanya harus cari nih buku-bukunya. Iko juga bantu temannya Iko ya. Dicari banyak-banyak mungkin jawabannya sebenar-benar mungkin. Riko ini atlet loh, atlet lari. Dia ini Riko ini ikut pekan olahraga provinsi, disingkat Porprov. Kamu mau nggak kayak Riko? Jadi kalau olahraganya harus semangat. Dia ini juara 1 kali tingkat kabupaten. Makanya Riko ini bisa ke provinsi. Kita harus punya prestasi baik di bidang akademis, baik di bidang olahraga. Kita harus bisa berprestasi. Nah Bu, Riko tuh Bu, jarang masuk Bu. Dia kan ikut lomba, tapi kalau dia kalau lagi di kelas, dia belajar dengan fokus. Dia jawab begitu. Hah? Tapi di sana di Aceh. Yes, yang which
masuk ini. Sakit kaki. Nanti akan buat deh. Tuh, sama kan sih aku pengen tinggal di bawah. Bagaimana? Jawabannya dapat? Dapat. Siapa yang mau duluan memberikan jawaban? Siapa yang mau duluan? Kelompok 1 punya kelompok 2? Oh, kelompok 2. Kelompok 2 sudah menyiapkan jawaban-jawabannya. Amel mau jawab satu pertanyaan atau dua pertanyaan nih? Satu dulu, ya. Shoot. Apa Mel yang mau dijawab Mel? Soal yang mana Mel? Nomor 1, apa dimaksud dengan pengertian dasar negara? Oh, Amel, kelompok 1 dengar nih. Amel mau menjawab soal yang ditanyakan oleh si Rama. Apa pengertian dari dasar negara? Silakan dijawab Mel. Artinya Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional, merupakan dasar untuk penyelenggaraan negara dan dalam menata serta mengarahkan jalannya pemerintahan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, kata si Amel nih, dengerin. Pancasila sumber hukum nasional. Dia menjadi dasar penyelenggaraan negara dalam menjalankan pemerintahan. Untuk siapa? Untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Bener nggak buat kalian? Bener, oke, bener, Amel. Siapa bener ya jawabannya? Siapa lagi yang mau jawab? Oh, ini fokusnya, sebentar kita benerin dulu. Kita benarkan dulu itu fokusnya. Kan dia dipegang-pegang. Oke, yang pertanyaan yang ke kelompok 2 sudah. Sekarang jawab kelompok 1 dulu deh. Siapa yang mau jawab kelompok 1? Ya, Kiran mau jawab. Suaranya besarin dikit Kiran, nanti Zaki nggak kedengeran. Jawabnya apakah akibat apabila suatu negara tidak punya Oh, Kiran mau jawab apa akibat bila suatu negara tidak punya dasar negara. Oke, jawab Kiran. negara itu akan kacau, itu tidak akan kuat karena tidak punya dasar atau dasar. Oh, jadi kata Kiran kalau misalnya suatu negara itu tidak punya dasar negara, negara itu akan kacau dan tidak kuat. Jadi ibaratkan nih, Pancasila itu sebagai sebuah pondasi rumah. Kalau pondasinya tidak kuat, rumahnya baru ditiup angin saja roboh nggak? Nggak usah bayangin rumah ya, bayangin pondok-pondok di tengah sawah. Kamu bisa bayangin pondok-pondok di tengah sawah? Kamu bisa bayangin pondok itu seperti apa? Kayu yang dipakai kuat nggak? Kuat Bu. Besar nggak? Besar. Tapi dia cuma kayu biasanya, nggak pakai semen. Cuma kayu ditancakin, terus ngepak, dikasih papan, dikasih apa? Di tengah-tengah sawah. Pondasinya kuat nih menurut kalian. Lalu datanglah sebuah angin kencang badai. Apa yang pertama terbang biasanya? Apa? Sudah, atapnya terbang. Papannya tidak dipaku dengan kuat. Apanya? Itu termasuk pondasi yang tidak kuat. Tapi kalau kalian rumah permanen, rumah udah kalau ada angin badai, kuat nggak? Kuat, bahkan ya atapnya melayang-layang, gentengnya melayang-layang enggak kan? Enggak, itu contohnya. Jadi kalau sebuah negara punya pondasi yang kuat, punya dasar negara, maka negara itu akan kuat, tidak mudah goyah oleh angin badai, puting beliung, tornado sekalipun. Ya, paham ya? Kenapa sebuah negara itu butuh dasar negara? Yang kedua, pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau jawab?
negara. Sebagai dasar negara. Manfaat Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar, landasan, pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oh iya. Jadi kata pertanyaan yang kelompok 1 nih, apa manfaat Pancasila sebagai dasar negara? Kata si Ami ini dasar negara itu sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar itu apa nak? Paling bawah. Jadi dia menjadi sebuah pijakan kita melangkah. Ibarat pandang kalian, nah, itu sebagai pijakan kita untuk melangkah. Oh kita mau melangkah misalnya nih, Pancasila sebagai dasar negara, sila pertama. Apa sila pertama? Jadi dasarnya negara kita itu negara yang punya satu Tuhan, bukan negara yang banyak Tuhan. Bu, kalau dalam Islam tuh Bu, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam agama Nasrani, Tuhannya Yesus Kristus. Kalau dalam agama Hindu, Tuhannya dewa, gitu kan? Itu dia mengaku Indonesia, pijakan kita, dasar kita mengaku adanya Tuhan yang Maha Esa. Itu ya, paham ya? Kelompok 1, jawaban dari kelompok 2. Paham. Sekarang jawabannya, kelompok satu lagi nih. Jawab pertanyaan kelompok 2 apa? Nala, jangan kamu bingung Nala. Ya? Ya, tadi mau jawab, silakan. Tadi mau jawab ya. Bagaimanakah sikap kalian terhadap fungsi dan peranan Pancasila? Ya, bagaimana sikap kalian terhadap fungsi dan peranan Pancasila? Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa artinya agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak bangsa Indonesia ada, atau tepatnya sejak proklamasi kemerdekaan. Oke, kata Silan ini fungsi dan peranannya yang pertama itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Bisa nggak kalian analogikan dalam hidup? Bu, jiwaku ini jiwa rock and roll Bu. Jadi kalau aku dengar lagu Bu, aku suka dengar lagu yang rock. Atau Bu, aku suka dangdut, jiwaku suka dangdut. Seperti itu juga bangsa Indonesia. Jiwa kita itu adalah jiwa Pancasila. Bagaimana Bu sikap kita Bu dalam menjiwai Pancasila? Setiap perilaku, tindakan, tingkah laku kita itu harus sesuai dengan Pancasila. Contohnya apa Bu? Misal dalam kehidupan kalian di lingkungan sekolah, pagi-pagi harus Senin kalau kita 3 kali lebih kita ngapain nak? Upacara. Itu untuk apa? Untuk menjiwai Pancasila. Kenapa? Di sana kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalian membaca Pancasila, menyanyikan lagu wajib nasional. Itu salah satunya sebagai jiwa Pancasila. Gitu. Oke, itu materi kita hari ini. Ada pertanyaan lagi nak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, apa? Ami, boleh? Silakan. Apa yang dimaksud dengan dasar fundament? Apa yang dimaksud dengan dasar atau fundamen? Maksud Ami ini apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai fundamental? Nah, fundamental itu dasar nak, sama kayak tadi. Kayak tadi siapa yang jawab Pancasila sebagai dasar negara? Amel ya? Itu maksudnya itu. Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen negara kita, sebagai dasar negara kita, sebagai fondasi bangsa Indonesia. Bagi setiap kebijakan nanti di bab 3 kalian akan belajar mengenai tata urutan perundang-undangan. Di sana kalian akan mengetahui fungsi Pancasila sebagai dasar negara, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nanti nih di bab 3 kalian akan belajar mengenai tata urutan perundang-undangan, di mana yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana UUD 1945
1945 itu dasarnya adalah Pancasila. Nanti kita akan belajar di sana, kita bahas lebih dalam mengenai Pancasila sebagai segala sumber hukum. Salah satunya fundament bangsa Indonesia, ya. Bosan nggak? Bosan ya? Kita ice breaking dulu ya. Berdiri semua. Oke. Kalau ibu bilang hidup, kalian pegang telinga. Ya, kalau ibu bilang hidup, kalian pegang telinga. Kalau ibu bilang mata, kalian pegang hidung. Ya, ulang. Kalau ibu bilang hidung, kalian pegang telinga. Kalau ibu bilang mata, kalian pegang hidung. Oke, kita mulai ya. Hidup. Ambil hidup. Yang dipegang. Mata. Banyak salah. Kayak lagi ya. Hidup. Mata. Telinga. Salah. Oke, silakan. Itu hanya untuk biar kita fokus. Ayo, kamu menjawab dulu dengan pertanyaan apa jawabannya. Saat kita sudah ice breaking, kita segarkan otak-otak kita biar kita semangat lagi. Oke, kita bisa ambil kesimpulan hari ini ya. Dari pertanyaan ini kita bisa mengambil kesimpulan apa itu dasar negara. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu dasar negara dari pertanyaan tadi? Rama bisa menyimpulkan apa itu dasar negara? Atau Riko? Riko senyum-senyum ini. Aku bisa buat jawabnya, tapi dia lama. Riko apa Rama mau jawab? Yuk. Dan pertanyaan kelompok dia apa dasar negara? Oke, sifat sekali Riko ya. Oke, kita pertanyaan sama itu tadi tujuan kita dalam belajar nih. Kan tadi di awal kita tahu tujuan kita mengetahui Pancasila sebagai dasar negara. Sudah disimpulkan oleh Riko. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sebuah acuan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Jadi semuanya berdasarkan Pancasila. Yang kedua, apa tadi kata Ibu? Tujuan kita belajar, kita mengetahui kedudukan dan peranan Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang mau mencoba menyimpulkan apa kedudukan dari Pancasila sebagai dasar negara? Ayo. Kelompok satu sudah, coba kelompok dua. Siapa? Zaki, Aulia, Laura, Ami, Amel. Siapa yang bisa menyimpulkan? Pancasila sebagai kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang bisa? Aulia bisa? Oh boleh, Rani mau. Rani kelompok satu lagi. Alah kelompok dua nih. Kelompok satu semua yang jawab. Gimana Rani? Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar fundament untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Oke, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Benar tak? Benar ya? Kasih kelompok terakhir. Ya benar. Kedudukan dan peran Pancasila sebagai dasar negara itu untuk mengatur penyelenggaraan negara. Seperti kata Ibu nanti di bab 3 kita belajar mengenai tata urutan perundangan. Di sana akan dijelaskan lebih rinci kenapa Pancasila itu sebagai pengatur penyelenggaraan negara. Karena sebuah Pancasila kembali lagi Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya. Lalu tujuan pembelajaran kita yang ketiga, kata Ibu tadi, apa sih yang terjadi bila tidak adanya Pancasila sebagai dasar negara? Siapa yang menyimpulkan? Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, apa sih yang terjadi bila akibatnya Pancasila tidak menjadi dasar negara? Amel, boleh? Negara itu akan kacau, buntu, tidak
Jadi kalau pondasinya tidak kuat, maka akan mudah goyang. Tapi kalau pondasinya kuat, dia akan kokoh walaupun diterjang oleh badai, angin, puting beliung, tornado sekalipun. Ya, itu jadi kalau tidak ada Pancasila maka akan terjadi kekacauan karena kita tidak punya dasar. Sama kayak kita dalam beragama, kita punya dasar nih sebagai seorang muslim. Kalau kita tidak boleh, kalau kita harus sholat 5 waktu, kalau kita tidak punya dasar, apa yang terjadi? Kita tidak sholat kan? Jadi kehidupan kita akan jadi kacau. Itu contoh secara singkatnya aja. Oke, sampai sini dulu pelajaran kita. Di LKPD kalian itu ada soal-soal yang sudah ibu rancang. Salah satunya ini. Tapi ini ada salah duanya, salah satu dan salah dua. Yang lainnya itu masih banyak. Mana ya? Tunggu. Oke, ini ya. Itu salah duanya, ada salah satu dan salah dua. Nanti di LKPD kalian ada 5 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Yang pertama, jelaskan apa makna nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, nilai apa saja yang terkandung di dalam sila 4. Kalian kerjakan. Nanti ibu kasih waktu karena soalnya itu mudah dan materi yang ada di buku kalian di LKPD di materi aja. Ibu kasih soalnya 15 menit untuk menyelesaikan tugasnya ya. Semuanya dikumpul. Nanti setelah itu kita kumpul. Nanti ibu koleksi di kantor. Kita kerjain dulu tugasnya ya, yang di LKPD. Ya, di LKPD kalian sudah dibagikan tadi ya. Ya. Nabila kan palsu. Tadi sarapan tidak. Sarapan? Kita sudah menyanyi garuda Pancasila, jangan lesu-lesu. Ya. Ya. Kerjakan di buku kalian, nanti buku kalian dikumpul ya. Biar ibu koleksi di kantor. Karena kalau kita koleksi bersama-sama, sebenarnya waktu kita tidak cukup lagi nak. Setelah habis suara ini mengalami kucing. Bisa kan ngerjainnya? Bisa. Ya itu urus ya ini ya. Kan di ini kan ada. Di LKPD kalian ada kan? Urus dulu. Sudah? Sudah Bu. Sudah? Selesai. Oke, silakan dikumpul. Ketua kelas kumpulin buku-bukunya. Mau boleh juga?
sudah bisa kita capai? Bu, tujuan pembelajaran kita sudah bisa kita capai? Iya, kan kalian sudah bisa menjelaskan, menjawab apa-apa saja tujuan pembelajaran kita. Ibu beri penghargaan untuk kelompok 1 yang hari ini sangat aktif berdiskusi. Lalu kami kelompok 2 hari ini aktif juga, tapi yang paling aktif kelompok 1 karena dia banyak menjawab pertanyaan dan bisa menyimpulkan 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, dan dalam minggu depan kita juga akan belajar masih mengenai peranan Pancasila, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Ya, kalian pelajari untuk minggu depan itu materi kita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Bisa dipimpin ketua kelasnya? Dulu, senggol-senggolan wakil sama ketua ini. Ayo, siapa yang mau pimpin? Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa bersama. Di